Kembali di perkuliahan analisa dan perancangan sistem informasi. Pada kesempatan yang baik ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Kalau kemarin kita melakukan perancangan dengan menggunakan alat bantu DFD, ada DFD konteks, ada DFD level 0, ada DFD level 1. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari lebih lanjut perancangan sistem dengan alat bantu UML. Ya, alat bantunya adalah UML. Pada kesempatan kali ini yang akan kita buat nanti adalah diagram use case dulu. Ya, diagram use case. Jadi kalian nanti bisa menggunakan alat bantu DFD kemarin untuk merancang sebuah sistem informasi. Bisa juga menggunakan alat bantu UML ini untuk menggunakan atau digunakan pada proses pembuatan sistem atau melakukan desain sistem. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Ya. Jadi gambaran proses analisa dan perancangan dengan UML di sini untuk proses pengambilan data dan analisanya ini masih seperti kemarin. Jadi Anda bisa melakukan pengambilan data, kemudian menganalisa dengan IPO, menganalisa dengan PISIS, menganalisa dengan flow dokumen atau apa saja. Di situ akan memberikan pemecahan masalah. Kemudian perancangannya dengan menggunakan UML ini, ya, dengan menggunakan UML. Baik, akan kita lihat di sini. Nah, materi ini ada nanti bisa di-download ya. Di sini sudah ada. Jadi UML ini adalah sebuah model perancangan sistem yang berorientasi objek. Jadi gambarannya nanti kita merancang sistem berdasarkan dengan aktornya, kegiatannya. Kalau kemarin kita belajar di FD itu yang jalan adalah datanya. Dan nanti di sini alat bantu ini kita berbicara tentang kegiatannya. Orang melakukan apa? Aktor melakukan apa, begitu. Nah, pada kasus UML ini saya nanti akan menggunakan studi kasus perpustakaan, manajemen perpustakaan. Ya, karena ini mudah dipahami, maka ini saya gunakan untuk contoh saja. Baik, lebih lanjut di sini. Jadi, analisa dan perancangan sistem berorientasi objek UML tadi ya. Ini adalah salah satu alat desain ya, yang berorientasi objek. Jadi nanti kita bicaranya adalah bicara tentang objek. Ada objek nanti, kemudian di dalam objek itu nanti ada aktor, ada use case, kemudian lebih lanjut lagi nanti ada hal-hal lain yang perlu kita lihat di sini. Di mana perancangan berorientasi objek ini adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem maupun subsistem, ya, maupun subsistem. Oke, kita lanjut saja supaya lebih paham. Dalam perancangan sistem berorientasi objek ini dikenal adanya objek dan kelas. Kelas di sini maksudnya bukan kelas SD, kelas SMP seperti ruangan, tidak ya. Nanti kelas itu adalah definisi umum dari pola, template atau himpunan ya dalam objek sejenis ya. Di sini didefinisikan ya. Kelas menetapkan spesifikasi perilaku ya atau behavior dan atribut-atribut objek tersebut. Secara teknis, sebuah kelas saat program dieksekusi akan dibuat sebuah objek ya. Jadi yang membuat objek itu adalah kelas. Kelas ini hampir sama seperti source code ya programnya. Di mana objek ya dilihat dari segi teknis adalah elemen pada saat runtime yang diciptakan. Jadi pada saat program dijalankan akan digambarkan ya. Nanti akan muncul sebuah objek ya. Nah, jika masih ya, jadi objek tadi pada saat belum dieksekusi maka dia berupa kode atau short code tadi, atau bisa disebut dengan nama tadi kelas ya. Tapi setelah dijalankan maka akan menjadi sebuah objek. Baik.
Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah objek. Ini adalah objek, ini adalah objek. Nah, di dalam objek ini ada kelas. Nah, ini kelasnya. Ya, kelasnya adalah shortcode-nya. Ini saya menggunakan bahasa pemrograman VisualFox Pro. Nah, di sini. Jadi ini adalah objeknya. Ya, tombol tambah ini, oh ini dia. Ya. Perintahnya ada di sini. Nah, perintah ini yang dinamakan dengan kelas. Bentuknya di sini kalau saat dijalankan namanya objek. Gambarannya seperti ini, jadi ini kelasnya, pada saat dijalankan maka dia jadi objek. Cukup jelas saya kira? Nah, apa itu UML, ya, Unified Modeling Language? Ini jelas adalah sebuah bahasa untuk menggambarkan, memvisualisasikan, merancang atau mendokumentasi sebuah software. Jadi merancang dengan menggunakan UML ini bisa, ya. Nah, sebenarnya dipakai untuk apa? Ya, pemrograman yang nanti kita gunakan misalnya berbasis web, berbasis visual, ada Visual Basic, VisualFox Pro, Visual DLP dan yang lain ya. Itu lebih enak kalau kita rancang pakai bahasa atau alat bantu UML ini. Oke, kita lanjut saja. Apa saja diagram yang ada di dalam UML ya? Yang pertama adalah use case diagram. Jangan diartikan sendiri-sendiri, ini nama ya, jadi use case diagram. Diagram yang kedua adalah kelas, ya, diagram kelas diagram. Behavior diagram, nah di sini banyak macamnya. Behavior ada state card diagram, activity diagram, interaction diagram, sequence diagram, collaboration diagram. Ada juga implementation diagram, ada komponen sampai komponen diagram. Kemudian deployment diagram. Jadi pembuatan sistem bisa dibuat dengan diagram-diagram yang ada di dalam UML ini. Nah, pada perkuliahan kita nanti yang kita pelajari adalah use case diagram, kelas, kemudian behavior, ya. 1 2 3 diagram saja. Nanti yang lain saya kira bisa dipelajari sendiri ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Oke, kita menuju pada use case diagram. Use case ya merupakan permodelan untuk kelakuan, nah, kelakuan atau kegiatan ya, kegiatan aktivitas ya. Sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem. Jadi apa yang dilakukan sistem ini oleh aktor, nah aktor ini melakukan apa itu yang digambarkan. Maka di dalam use case ini terdapat istilah aktor. Di dalam use case ada istilah use case sendiri atau kegiatannya. Nah, kegiatan ini jelas fungsionalitas atau fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem. Misalnya fungsi login, fungsi input data, fungsi transaksi, fungsi penjualan, fungsi laporan, fungsi mencetak dan sebagainya. Ya, itu yang dinamakan use case. Kalau aktor misalnya sekretaris, administrator misalnya ya, atau mungkin petugas ya. Aktor lagi misalnya pimpinan ya, dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Bagaimana penggambarannya? Penggambaran use case itu elip, nah seperti ini ya. Gampang sekali nanti. Kemudian bagaimana penggambaran aktor digambarkan segini. Nah ini kalau dibuat kan susah Pak. Nah Anda bisa menggunakan Microsoft Visio untuk membuatnya. Bisa juga menggunakan alat bantu yang khusus buat diagram UML. Nanti cari saja di Google banyak ya. Di aplikasi Play Store juga banyak. Silahkan saja. Nanti akan mudah Anda membuatnya. Jadi yang pertama tadi elite, namanya use case, kemudian adalah aktor di sini. Kemudian ada garis ya. Nah, garis ini tidak ada titik-titiknya, ini komunikasi. Jadi aktor melakukan apa? Nah, ini garisnya. Kemudian ada ekstensi ya. Extend. Contohnya misalnya kalau validasi user, nah, validasi user itu apa? User name misalnya dan sidik jari. Kalau login kalau login yang divalidasi apa? Username dan password misalnya begitu. Oke.
Kemudian ada yang dinamakan di sini, namanya tadi generalisasi ya. Nah, ini seperti ini. Nah, lihatlah panahnya berbeda di sini. Ini panahnya segitiga, yang tadi ini panahnya panah seperti ini dan titik-titik kalau extend tadi. Kalau generalisasi seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah menu ya, mengelola data itu bisa mengubah data, menghapus data, ada juga mungkin menambah data. Nah, ini mengelola data. Kemudian ada lagi include ya. Include ini adalah syarat ya, persyaratan. Jadi kalau ngubah data harus validasi user dulu atau login dulu. Ya, baik. Nah, ini adalah gambaran contoh. Contoh form data pembeli. Di form data pembeli ini adalah sebuah use case. Misalnya gambarnya adalah lingkaran begini. Kemudian di dalam lingkaran ini ada kegiatan lain, menambah. Nah, ini digambarkan begini. Menyimpan, membersihkan, menghapus, mengedit. Nah, gambarnya begini. Ya. Jadi kalau nanti hasil programnya pengen begini, maka penggambarannya tambah saja. Oh, ada yang kurang, Pak? Ya ditambahi, membersihkan, menghapus sudah, mengedit sudah, nyimpan, tambah saja. Ya. Oke. Sekarang studi kasus perpustakaan. Kita lihat di sini ada sebuah perpustakaan ya. Jadi ada aturan-aturan yang ingin diterapkan di dalam perpustakaan tersebut. Misalnya di sini satu, pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Jadi nanti disiapkan database-nya pengarang 1 dan pengarang 2. Anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon ya. Jadi anggotanya bisa 2 nomor telepon, database-nya nanti disiapkan. Seorang anggota dapat melakukan peminjaman dalam satu waktu dan boleh lebih dari satu pustaka. Jadi boleh minjam lebih dari satu. Seorang anggota dapat mengambil pustaka dipinjam tidak dalam waktu yang sama. Ya, jadi bisa satu-satu mengembalikannya. Pengunjung yang bukan anggota tidak boleh meminjam pustaka. Jadi ada aktor namanya pengunjung, ada aktor namanya anggota. Ya, jadi sudah 2 aktor. Proses pendaftaran pustaka, anggota, peminjam dilakukan oleh petugas. Petugas aktor lagi, berarti ada pengunjung, anggota, petugas 3 ya. Anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka. Oke. Jadi pengunjung ini hanya bisa mencari pustaka, tidak bisa pinjam. Ini misalnya aturannya. Nah, selanjutnya kita menuju pada pembuatan fungsi-fungsi dalam manajemen perpustakaan. Kita masih ingat kemarin ya, adanya IPO ya, area input, area proses di sini ya, ini input juga, dan area output. Outputnya laporannya kebetulan tidak dibuat di sini. Nanti kalian buatkan ya laporan. Ya. Di dalam sebuah sistem pasti ada login. Mengelola data buku atau data pustaka. Meliputi apa mengelola itu? Menambah data pustaka, mengubah data, menghapus. Oke, pustaka atau bukunya sudah. Pengelolaan data anggota. Ada data anggota sendiri, menambah data, mengubah data, menghapus data. Mengelola data peminjaman, berarti memasukkan data peminjaman, mengubah data peminjaman. Seandainya ada pengembalian di sini. Yang kelima adalah mencari pustaka. Fungsional ini harus diketahui dulu, karena ini nanti menjadi use case semua ini nanti. Cukup jelas ya? Kalau kalian sudah pernah buat HIPO, nah di sini nanti tinggal dimasukkan saja, tidak ada kesulitan. Ya, jadi HIPO kalian nanti menjadi fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen sistem yang Anda miliki. Nah, setelah jadi sini fungsi-fungsi manajemen perpustakaan, maka kita lanjutkan untuk tadi sudah. Kita lanjutkan di sini. Nah, aktornya siapa, use case-nya apa? Nah, ini kita tentukan. Aktornya adalah petugas, anggota, pengunjung. Ya, koma juga boleh, slash juga boleh. Use case-nya adalah 1 2 3 4 5. Ini use case besar ya, 1 2 3 4 5. Kalau ABC ini use case kecil. Ini bagian daripada mengelola data pustaka, ini bagian daripada mengelola data anggota, dan ini bagian daripada mengelola data peminjaman.
Sekarang kita buat use case-nya. Nah, jangan bingung. Nah, melihat gambar ini sebenarnya gampang, ya, membacanya gampang. Yang pertama apa? Kita ketahui aktornya dulu. Ada petugas, ada anggota atau pengunjung. Setelah aktornya tahu, apa lagi? Login. Petugas ini harus login, ada panahnya login. Buat apa login? Oh, buat mengelola data peminjaman. Jadi kalau ke sini mau ngakses data peminjaman, maka harus login dulu, panahnya ke sini, include wajib. Ya, login. Apalagi bisa mengelola data anggota. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah include di sini. Ini generalisasi tadi, jadi di dalam mengelola data anggota itu bisa memasukkan data, mengubah data, menghapus data. Jadi ingat lagi apa yang ada di sini tadi, saya kembalikan. Ini tadi ya. Nah, ini penggambarannya di sana tadi seperti ini. Lanjut, mengelola data pustaka. Nah, syaratnya apa? Login dulu. Tapi kalau sudah login sekali, boleh. Jadi semua boleh dilakukan. Jadi aktor ini bisa login, bisa mengelola data anggota, bisa mengelola data peminjaman, bisa mengelola data pustaka, bisa juga mencari pustaka. Nah, anggota dan pengunjung panahnya hanya ke sini, berarti hanya bisa mencari pustaka. Tidak bisa ke sini karena panahnya tidak ada. Inilah diagram use case. Saya kira cukup mudah. Jadi nanti tugasnya kalian buat diagram use case dan membuat fungsional yang ada di dalam sistem Anda. Jadi ini tadi dibuat, ini sumbernya dari Hippo ya, kemudian use case-nya juga. Oke, silakan nanti dipelajari. Saya kira tidak terlalu sulit untuk pembuatan UML ini, lebih mudah daripada DFD kemarin. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.